Oke Bray, kembali lagi di Ratu Ari Nyetir. Kali ini kita sedang menggunakan unit Mitsubishi Xpander Cross manual 2022. Ya, ini dari jalan kecil menuju jalan besar. Kita harus tetap hati-hati dan pastikan kita bisa noleh kiri dan noleh kanan ya. Kiri arahkan mobil kita ke lajur kiri, kanan untuk memastikan dari kanan ini memberi kita ruang. Nah, itu ada Alphard yang belok kiri ya. Habis ini kesempatan kita. Oh, velosnya ngasih. Terima kasih. Jangan lupa idling start stopnya dimatikan. Maksudnya auto stop and go, bukan ISS. ISS kan produknya AHM ya. Nih bisnya harusnya habis ini berhenti. Nah ini Mas Bre akan lewati bisnya. Ini bisnya, oh berhentinya di depan. Agak bahaya sebenarnya. Dia berhentinya pas tikungan. Oke, dia hazard sudah nyala, berarti habis ini dia berhenti. Mas Bre sen kiri untuk pindah ke tengah karena lajur paling kanan ini tidak diperbolehkan untuk lurus. Oke, kemudian kita pilih posisi manapun boleh ya, boleh kiri boleh kanan, nggak ada marka jadi perkirakan saja. Ini Mas Bray buka kaca untuk membuang aroma bensin yang tercium. Gara-gara pas ngisi bensin lupa nggak nutup kaca, Bray. Ya caranya tinggal buka tutup, open close circulationnya juga diatur aja bisa. Nah ini kita masuknya harus lihat samping ya, jadi jangan asal masuk aja. Diperhatikan, karena posisinya sulit, Bray. Ya itu kita, karena kita ambilnya sebelah kanan kan ya, bukan sebelah kiri, maka kita beloknya melambung untuk menuju ke tengah. Kalau yang paling kiri tadi, kalau yang kiri kita tadi masuknya ke yang paling kiri. Jadi biar kita nggak potong tetangga gitu loh, Bray. Ini R3 Mas Bray ngedim biar nggak langsung potong. Bahaya sekali sebenarnya kalau nyebrang di posisi yang ramai banget. Posisi blind spot itu yang bahaya. Tiba-tiba ada yang nyalip, nanti kesodok. Mending agak jauh dikit putar balik. Aduh. Mereka pada ngerem karena ada polisi tidur. Tidak semua mobil nyaman, makanya ada yang melambat, ada yang bablas saja. Tergantung tingkat kenyamanan mobilnya, Bray. Ini waspada ketika dia melambat, kita juga pantau ada apa. Oh ternyata race ini masuk ke lajurnya sendiri, maka kita lanjut. Gitu, Bray. Kalau race-nya tiba-tiba ke kiri ya berarti kita yang mengalah. Nah ini dia ngesen kanan, Mas Bre cek spion kiri, kirinya ngalah, kita geser kiri. Jadi pastikan sebelum kita geser setir, pastikan kita lihat spionnya dulu, Bray. Kalau tidak aman ya tunggu, sabar. Kalau aman silakan masuk, gitu loh, Bray. Oke, kita turun gigi 2. Kita belum sempat oper 3. Kalau mau ngoper 3 pastikan depannya juga lebih lancar ya. Masa iya habis kita kenceng depan macet gini kita ngoper 3, nggak malah kenceng, malah kerja banyak. Ini aja Mas Bre udah oper 1. Loh Mas Bre biasanya kalau bawa Sigra ngoper 1 pas nunggu berhenti aja. Iya, di Sigra bisa begitu, di lain mobil ini juga bisa gitu.
Avanza itu bisa. Tidak dengan yang ini. Ini kalau sudah pelan banget, kita nggak ngoper satu, meskipun mobilnya masih jalan itu jadi runyam nantinya, geter-geter lalu mati. Nah, ini urut-urutan ya, Bray. Yang kayak gini kita nggak bisa nambah gigi karena RPM-nya pun masih di bawah 2, sedangkan Mas Bray pengennya kalau ngoper pasti di atas 2. Kalau di bawah 2 gini kita ngoper jadi nggak optimal kepelanan. Wah, itu ada yang potong tuh R3 putih Mas Bray, zoom ya. Tuh. Udah pasti ngelambatin posisi barisan kita. Jadi kayak gitu tuh waspada ya. Kita harus mandang satu langkah ke depan, jangan pandang sekedar Honda CR-V ini. Kalau kita hanya pandang dia ngerem kita kaget, dia laju kita kaget juga. Kalau kita bisa lihat depannya CR-V ini dari kaca yang tembus pandang ini, nah itu bagus, Bray. Karena kita bisa tahu depan itu sedang melambat atau melaju. Gitu loh, Bray. Ini waspada, kita pantau Livinanya. Oh, Livinanya melambat, berarti udah pasti dia nggak bakal motong kita. Kita lanjut. Nih kalau nggak ada marka gini ya, posisinya jadi pada gak jelas, Bray. Karena mana kanan, mana tengah, mana kirinya nggak ada aturan. Kita cukup merasakan posisi lingkar setir kita itu bisa punya ruang. Dan kira-kira jalan ini sangat luas sehingga bisa bertiga. Kalau macet malah berempat. Kalau sedang kebut-kebutan biasanya cuma berdua doang. Jadi menyesuaikan terhadap lebar jalan. Oke, kemudian masuk satu. Kita nempel depan. Kalau depan lanjut kita juga ikut lanjut. Kalau depan nggak lanjut ya kita ikut nggak lanjut. Nah gini, Bray, nempel. Kalau sudah berjarak biasanya yang dari samping nanti nyodok masuk. Oke, kita posisikan kita di dalam garis marka yang putus-putus ini ya, Bray. Udah di bawah 20 km per jam, kita turun gigi 2. Dan depan juga lanjut, jadi kita berani masuk 2. Tapi kalau depannya ternyata melambat, mesti kita masuk 1 nih di mobil ini. Nggak jadi ngoper 3. Karena kalau mau ngoper 3 kan makin kenceng ya harusnya mobil. Nah, di depan ternyata pada melambat. Ada jendulan, Bray. Ini mobil apa ya? Kok dia cuma nyala lampu bawahnya aja? Aduh, Fortuner. Udah mulai zaman malah lampu utama gak dinyalakan. Lampu fog lamp yang dinyalakan. Loh, ini tipe langka ini. Tipe G, facelift.
Bisa jadi manual. Buat apa beli Matic tapi tipe G ya kan? Bagaimana Mas Bre bisa tahu? Lihat velgnya itu masih model lama, kemudian nggak ada list kaca, list chrome yang di kaca. Papa nggak bisa di kanan. Ini kedinginan Papa tahu ya. Iya, digeser kanan pol atau kiri pol. Nggak bisa. Nah. Waduh, mobil belakang dimnya nyala. Kita jadikan day night view. Ya, begitu kita aktifkan day night view-nya, mobil di belakang itu dimnya tetap nyala, cuman Mas Bre nggak merasa tersakiti, nggak merasa tersilaukan. Ini kalau kita, kalau kita day, tuh silau banget. Kita bikin mode malam, tuh. Tahu ya bedanya ya. Ini Mas Bre mau nyalip, kita harus ngejar yang depan, jadi yang belakang nanti nggak jadi nyalip. Kalau kita nyalip kok kita nggak makin ngejar depannya kita, maka posisinya nanti jadi ganteng-gantengan. Nggak ada yang nyalip juga nggak ada yang mengalah. Jadi syarat nyalip itu pastikan kita bisa ngejar yang di depan kita, kemudian harus lebih kencang dari yang kita salip, yang kita duluin. Kalau nggak gitu, gagal nyalipnya, Bray. Masa iya kita pindah pengen nyalip malah melambat. Waduh. Kita melambat juga butuh rem aja. Melihat depannya mobil ini juga masih lancar-lancar aja, berarti ya, berarti nggak ada potensi untuk berhenti. Sekarang kita akan belok kiri. Depan namanya Fortuner. Masa? Iya. Ya, kita geser kiri. Waduh, langsung disambut kemacetan dong. Nah, kita balikin lagi nih, biar kita bisa lihat belakang dengan jelas dan terang. Kalau kita didim lagi, lah, yang ngedim balik lagi dong, balikin lagi. Jadi kita cukup tahu ada mobil di belakang, tapi kita nggak bisa lihat dengan jelas kondisi di belakang, Bray. Mana? Nih. Kenapa Papa? Ya. Kenapa kok digoyang-goyangin? Karena silau. Silau. Iya, mobil di belakang nyalain lampu besarnya, jadi bikin silau. Panjang banget. Oke, Bre, jadi kurang lebih begitu saja, Bre. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.